Oke. Yeah. Kembali lagi sama gue Christian Bung Dan Alfi Romi. di Indo Music Talk. Yes. Hari ini kita kedatangan kita kalau pasangan tuh sebutnya seorang apa sebuah ya? Sepasang kekasih. Sepasang kekasih. Sepasang suami istri. Terlibatan Bang Ferry di lagu-lagu ini selain bikin lirik ada kayak debat ini enaknya diginiin. Dia kayak ya udah formalitas aja dia. Ya udah bikinin coba aja lah. Tapi tahu kan kalau nggak bagus nggak mau masukin. Iya. Oh iya sampai ngomong begitu. Iya bahkan aku tuh kayak karena dia bilang aku mau bikinin lagu, aku mau nyari lagu cadangan sebenarnya. Biar tetap 6 ya. Iya. Bisa dibilang kayaknya kita belum terlalu banyak tahu tentang perjalanan musiknya ya. Belum. Ketaunya mungkin lebih dari hal-hal Sisi lain. lainnya, sisi lainnya, betul. Sisi lain. Kita Iya. langsung sambut aja. Ferry Irwandi dan Mutia Nadira. Apa kabar nih? Selamat datang. Alhamdulillah. Pertanyaan yang harus kita tanya sekarang tuh gimana kabar? Gimana kabarnya? Aman? Aman baru aja tadi gonjreng-gonjrengnya. Oh baru tadi ya. Rumah aman. Aman. Ada penjaganya, ada penjaga. Oh ada yang jaga ya. Iya. Yang sekarang satu Indonesia udah tahu nomor WhatsApp-nya dia nih. Iya. Dan lu tahu nggak gua ganti coba. Oh, nggak lu ganti? Nggak gua Tapi ganti. ada yang WA enggak? Kayaknya orang udah mulai bosan. Oh tapi dulu sempat ada yang banyak yang WhatsApp. Awal-awal Kan pasti didoxing lah. parah. Di doxing, nomornya. Iya, gue tahu. iya. Maksud gue banyak banget ya bang yang WhatsApp bang. Banyak. Ya udah. Ngomong apa WhatsAppnya? Iya WhatsApp. Bang Ferry gitu. Oh iya. Iya. Terus kalau biasanya yang doxing, yang orang yang nggak suka ya, wah gue ini lu gitu. Oh iya. Ya. Tapi ada yang minta duit gitu ada. Ada Banyak. Ada yang ngajak kenalan enggak? Nah itu dia Nah, tuh. Gue ikut angkat tangan. Ada cewek yang aja kenalan gak nih? Nggak ada sih. Rata-rata tuh kan yang kayak gitu biasanya, lu tau nggak sih? Kalian pernah tinggal di kabupaten nggak? Atau di daerah selain Jakarta? Pernah. Tahu ya. Gue kan orang Jambi ya. Dulu tuh kalau dapat nomor handphone artis atau orang terkenal tuh seneng banget. Iya. ya kan? Apalagi kalau centang dua gitu. Kalau di WhatsApp centang dua kan mereka. Oh iya bener. Oh Deli. Tapi aman ya gak ada yang godain bang? Aman. Nggak ada. Ya lihat aja Yang bentuknya penting kayak ada yang gini. godain ya. Ini justru kalau kata orang-orang kan the professor sekarang ini. Iya. Terus ada yang bilang ini Ferry Irwan di kayak One Piece gitu. Di. Iya, Irwan di Ferry. Iya benar Irwan di Ferry. Cuma hari ini datang spesial banget nih Ram, Iya. karena kita nggak ngomongin tentang hal lain kecuali musik dulu kali ya. Iya. Musik nih karena baru aja sebelum podcast ini baru perform nih. Betul. Dan Kita udah main dengerin lagu-lagunya. harmonika ya. Dan bawain lagu-lagu juga. Jadi hari ini mungkin kita mau nanya tentang musik. Mungkin pertama-tama dari Mutia Nadira dulu deh. Wah. Cie. Apa tuh? Ini gue lihat di YouTube sih profilnya ini musik banget guys. Musik banget nih. Official audio EP terus baru rilis Gak ada konten lain kan musik kayaknya. Simpan Saja. Iya. Yang which is Simpan Saja itu kita tahu dulu dinyanyiin sama band Ekute. Ekote. Iya. Itu gimana ceritanya sih? Anda musisi. Saya musisi. Saya pengen jadi musisi sih. Bahkan di Google pun udah musikal artis. Musikal artis. Di Google. Udah. Sudah diakui oleh Mbah Google. Iya. Gimana ya? Anda musisi mulai kapan karirnya? Kalau karir banget tuh sebenarnya mungkin awal gimana ya? Kalau karirnya, Ayang gimana tuh, bantuin? kalau karir Ayang ya mulainya Simpan Saja itu karir Ayang. Iya, debut. Sebelum itu cover-cover gitu sempat. Sebelum itu paling di Instagram cover-cover. Terus enggak sih kayaknya mulai bener-bener yang serius ngerilis lagu itu kayak tahun lalu sih. Karena aku nulis lagu sendiri terus rilis di Spotify, rilis di Apple Music, YouTube. terus rilis di YouTube channel aku sendiri juga dan YouTube channelnya emang baru buat waktu itu gitu loh buat ngerilis lagu itu gitu. Oh, Tapi berhenti itu vakum 1 tahun. habis Gak dia itu- apa-apain. vakum karena Gak tahu dia. Enggak, ya kan soalnya kan pengennya kan ngerilis lagu lagi. Aha. Cuma emang belum sempet aja sih. Aku kan
bareng teman aku juga yang komposernya gitu. Nah dia tuh super sibuk orangnya, jadi kayak nggak sempet akhirnya baru bisa rilis lagi, sekalian aja rilis EP itu 1 tahun kemudian gitu. Sekali rilis langsung license lagu yang udah terkenal Iya, dan lagi. langsung EP gitu. Iya. Itu trackingnya di mana nih? Jalurnya apa nih? Maksudnya jalur mana yang Anda tempuh gitu? Tiba-tiba dari vakum rilis langsung itu ekute lah mungkin. Iya. Gimana ceritanya? Ini tuh lucu banget tuh. Jadi kita kan liburan ke Lombok ya waktu itu ya. Yang di Ayang nyanyi di WC itu. Oh bukan, itu Malang deh kayaknya. Malang. Yang Ayang Malang. lagi Jadi ngisi acara. iya ngisi acara, dia nyanyi di WC, entah lagu apalah nggak jelas. Terus dia nyanyi bawa teriak-teriak lah kan. Kok gak jelas sih? Ada lagunya jelas Ada, loh. Angkat Iya. tangan. Terus Lanjut. udah gue rekam kan, gue posting. Ya dibilang rame ya rame, dibilang gak rame ya biasalah gitu. Iya, Kontennya iya. ya puluhan ribu like lah gitu. Nah dari situ tuh dikontak sama Mas Ai. Mas Ai ini ex Ekute yang punya lagu Simpan Saja yang buat lagu Simpan Saja. Oh, Pencipta lagu pencipta. Simpan Iya, Saja. iya. Wah ini nih gue pengen Muti nih nyanyiin lagu gue gitu. Supaya lagu Simpan Saja itu tetap hidup. Iya, Dia salah iya, satu iya, lagu iya. yang dia suka lah gitu loh. Banyaklah sejarah buat dia. Dan dia pengen dinyanyiin sama Muti gara-gara ngikutin tuh. Gue ngikutin tuh lu nyanyi-nyanyi di WC itu. Wah ini nih gue bilang. Waktu pertama ketemu kita juga kaget Berarti kan. jelas ya nyanyi di WC-nya jelas. Iya jelas tahu sebenarnya. Karena kita kan nggak pernah tahu opportunity datang Iya, dari mana iya, ya. Kadang dari konten dan di hidup gue sendiri juga konten-konten yang gue pikir nggak rame itu kadang mempertemukan atau membuat gue punya kesempatan di hal yang lebih gede gitu kan. Makanya orang buat konten buatlah. Mau bagus atau enggak nanti dulu gitu loh. Tapi yang di WC beneran gak di konsep kayak nyanyi di WC ntar aku rekam itu enggak kayak gitu. Enggak sih, Enggak. emang lagi nyanyi. Oh. Emang lagi nyanyi-nyanyi di WC. Dia suka nyanyi-nyanyi Terus ya sambil gitu. Tapi gitu. emang di WC suara kita jadi lebih bagus. Iya itu dia. Iya, betul. Ada mengawang-awang. Ada reverb. Iya. Apalagi kalau udah dikontak langsung sama komposer ya berarti royalti aman. Aman. Harusnya Aman, aman. Iya. Karena tidak ada isu-isu lagi ya. Tidak akan seperti Ari Bias dan Agnes Monica ini. Aduh. Tidak akan sampai disuratkan ini. Aduh gua. Tapi emang waktu tapi emang suka sama lagu itu, lagu Simpan Suka. Saja. Nah iya itu juga Aku tuh. suka banget. Oh berarti waktu nyanyiin lagu itu dan ngerekam lagu itu nggak ada beban berarti ya, emang Iya tahu sih. lagunya gitu ya. Iya nggak ada lebih ke nothing tulus aja gitu loh. Soalnya kan mungkin kalau orang nyanyiin lagu yang udah terkenal tuh mungkin dia pressure gimana gitu. Tapi aku sendiri kayak aku sendiri tuh berpikir kayak ya lah emang gue siapa, gue nggak bakalan juga lebih bagus dari aslinya gitu kan. Jadi kayak ya udah nothing tulus aja nggak ada beban. Sama-sama gitu. bagus kali bang, beda Ya, beda. Nah, itulah yang gue agak, ini anak nih emang gila sih gue. Karena kan kalau orang bawain lagu yang pernah dibawa, kita menawarkan versi yang ini. Yang ngawang lah, entah either dia nggak merasa ini lebih fresh atau dia wawancara pertama. Lebih bagus yang ngikut katanya. Ya karena kan itu ada. udah itu yang paling bagus katanya. Itu ada historical value-nya sendiri juga buat aku lagu versi EQT-nya itu. Mas Ainya ketawa-tawa kan. Adalah penyanyi kayak gini kata jangan kayak gitu. Iya. Oke lah itu dan konsep videonya juga di shoot sama si Chandra ya. Iya, Wah, channel Leo. Mantap. Dan Yang itu, sekarang udah bikin podcast juga. Iya dia podcastnya kayaknya kalau dia podcastnya overkill sih. Dia podcast di DOS ya. Iya di dos. Siapa yang bisa niru coba? ya kan? Kemahalan ya. Kemahalan overkill dia nih bapak Dia nih. kan selalu ini, kalau bikin apa-apa selalu kualitas. overkill. Lo Iya, tau gak iya. behind the scene-nya lucunya kenapa bisa overkill itu? Gimana? Nah, dia berbulan-bulan ngekonsep Tim Tuan Cinematic Podcast. Asik. Ya kan? Dengan semua Asik. konsep, dengan semua Blueprint-blueprintnya. Iya, blueprintnya, benar-benar. dengan semua brainstorming gitu kan, bla 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 bla. Terus suatu hari gue lagi ngerokok gitu kan sama ini. Kayaknya Malaka ganti konsep podcast deh. Kebetulan Mumpung lagi Joko Anwar. Joko Anwar. Kita bikin Malaka Cinematic Podcast yuk. Udah beli asap-asap, beli lighting ini. Dah judel muncul Malaka Cinematic Podcast. Sedih lah bapak ini.
Hancurlah seorang Chandra Leo dengan konsep berbulan-bulan ini kan. Lu anjing lu kata dia. Lu kok gue yang salah? Gue udah konsep ini 3 bulan kata dia. Ya lu ke 3 bulan ngapain konsep podcast doang? Iya sih. Pokoknya gue harus bikin lebih gila. Oh ada lah, muncul dah itu semua. Oh iya, itu latar belakang. Oh iya. Gimana lagi ngalahin cinematic approaching gitu dia. Dia muncul lah dengan semua 3D yang gak jelas ini kan. Jelas. Oh iya, jelas. Oh jelas. Gue udah dapat gantinya. Bener. Ini udah verified berarti. Yang jagain memang. Iya, yang jagain. Iya nih memang. Takutnya offside. Iya takutnya offside. Iya, Duluan ya. Enggak tadinya soalnya sebelum podcast ini mulai gue tuh kayak ngeliat di depan gitu ada bodyguardnya ya. Oh gak ada gitu. Gue pikir ada yang jagain udah. Bodyguard sebenarnya ada. 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 Cuman bukan yang keker Oh, gede. ini. Iya. Unexpected kan kayak. Pokoknya tidak boleh deh ngapa-ngapain Mas Ferry ya. Itu kalian jujur ya, gue happy banget untuk ada kalian di sini karena you guys are phenomenal. Waduh. Fenomenal banget dan ini akan tercatat di sejarah modern loh ya, sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer, whatever you guys do gitu loh. Dan balik lagi ke lo nih Mbak, kan Ekute Simpan Saja udah rilis nih 2 bulan lalu ya. Juli, iya ya. Iya. Ya, Iya, kurang lebih lah. Nggak dipromoin itu ya? Dipromoin. Oh dipromoin itu? Tipis-tipis Secara lah. indie? Ya emang duit sendiri. Iya. Tipis-tipis tapi kita belum yang kayak hire ke IOL atau apa itu. Oh ya, Enggak. udah ada sedikit tapi sedikit. Ada Cuman yang- sedikit. Ya waktu itu kan ditolong Mas Ai gitu, timnya Mai. Dan itu tuh mikro super nano gitu lah. Mikro super nano. Mikronya udah. Jangan bilang itu nama sih. Ya udah. Di ngeselinnya lama-lama. Di plaster aja deh. Ya tapi memang iya yang berapa list itu yang bukan ya kayak gimana? Paham aman, tidak perlu dijelaskan, Iya, tapi iya, paham. Aman. Di bawah 1.000. Iya, Kalau iya, ya tahu iya, nggak iya. yang chip ya karena kita sendiri juga nggak mau ngegas di situ kan karena Kenapa? Cuma secara viewsnya not bad loh. Iya. Secara 500 ribuan. viewsnya iya. Itu Karena kita belajar, kan ini early step. Jadi kayak early step kan kita ngukur secara matematik ya, kayak gimana untuk ininya. Jadi kayak daripada namanya juga biaya sendiri ya, jadi harus ngitung cost Iya, itu iya. harus tepat gitu, sweet spotnya gimana. Nah evaluasi baru untuk yang ini tentang kamu yang lagi dibuat. nah, Tapi itu di atas perkiraan juga bisa 500 ribu. Iya. makanya ini kalau dilihat dari komen-komennya mostly fans baru atau fans lama ya? Sorry maksudnya. Iya, gua ralat. maksudnya, fans baru lu atau fans Ekute yang nyampe ke lu gitu? Enggak sih. Ekutnya ada ya? Ada. Iya, Jadi lagu enggak yang sih. sama. Kalau aku boleh jujur sih sebenarnya dari komen-komennya sebenarnya lebih ke followernya Kak Ferry sih. Oh itu yang pertama. Oh gitu. Itu pertama ya. Ya itu Jadi layer satu mostly lah. followernya Iya, iya, Kak Ferry gitu. Jadi emang orang yang tahu Kak Ferry dengerin lagu itu gitu loh. Iya. Tapi dari followernya Kak Ferry itu kebanyakan emang udah dengerin Lagu itu. lagu versi Ekute-nya gitu. Kepencet. Joker 2 lebih bagus dari yang pertama. Sorry. Iya. Versi, Oke. Iya, jadi kebanyakan emang udah dengerin versi Ekute-nya. Terus tapi emang kayaknya kalau Gen Z. Iya rata-rata yang setua-setua kita lah atau Iya, lebih tua kalau- gitu. Karena kan Kalau yang angkatan Gen Z ke bawah itu mereka pikir awalnya itu tuh emang lagu baru. Oh lagu awal. Iya. Gak apa-apa. itu Enggak tahu bagus. kalau Ekote punya lagu itu ya. Nah, Iya. itu gak apa-apa Rom. Iya sih. Sama kayak banyak orang tahu Panah Asmara itu lagu Afgan. Iya benar. Iya, aku juga taunya Iya, Panah iya. Asmara lagu Orang Afgan. taunya itu lagu Afgan ya. Lagu Gen Z taunya lagu Afgan. Sama kayak zaman gue pertama tahu Torn Natalie Imbruglia itu ternyata bukan lagu Oh dia. iya? Bukan, dia cover. Ada sebelum dia yang rilis Torn. Alanis ya, bukan? Bukan, band gitu. Oh gitu. Sama kayak Where Did You Sleep Last Night Nirvana itu ternyata bukan lagu dia, itu kaget juga. Oh iya. Itu cover itu. Itu tapi gak apa-apa bagus. Itu namanya regenerasi. Tapi yang kayak saking kuatnya ya, misalnya kayak Where Did You Sleep Last Night itu saking itu ngeklik banget sama Kurt Cobain, orang tuh nggak tahu itu cover gitu loh.
Jadi kan sebenarnya berarti berhasil. Iya, Kalau orang berhasil, sampai tahu itu ini. Tuh berarti bagus juga. Iya. Bukan bagus. bagusan versi ikut. 500.000 dalam 2 Tapi bulan. kan itu preferensi aku aja. Oh iya sih. 500.000 dalam 2 bulan nih organik ya? Nggak ada di bus. Enggak. Wow, Ada nggak sih yang? Enggak ada. Nggak ada. luar biasa. Itu KWL Mikro Ultra. Mikro super nano. Mikro Super Nano. Nggak ada ultra. Oh nggak ada ya? Ultra. Wah, kosnya Mimi murah. nggak? Mimi. Terus ini EP nih. EP-nya tuh 2, 3, 4. 6. 5. 6 sama simpan saja jadi 6. Oh, sama saja Simpan masuk. Saja tuh masuk EP. Iya. Iya. Oke. Nama EP-nya apa? Garden of Mimosa. Oh, jadi Garden of Mimosa itu yang jadi judul lagu adalah nama EP? Iya. Oke. Iya. Boleh diceritain ya apa Iya, nih? apa Garden itu? of Garden Mimosa. Kayak lagi diinterogasi polisi ya. Iya. Iya. Apa tuh? Iya gimana cerita dong. Aduh. Apa nih Garden of Mimosa? Soalnya ada Bidadari dan Delion, Kunang-kunang. Sebenarnya ini sih Garden of Mimosa tuh lagu yang aku ciptain. Kenapa judulnya Garden of Mimosa? Jadi aku kayak ngebayangin suatu tempat aja yang aku suka. Dan kebetulan waktu kecil tuh aku suka main bunga putri malu, mimosa itu gitu. Oh. Jadi Aku baru tahu aku namanya jadiin Mimosa. Iya. Iya. Jadi aku jadiin lagu, terus aku ngerasa apa namanya, kayaknya si lagu ini nih apa ya, paling personal buat aku gitu, makanya aku jadiin judul EP-nya gitu. Oke. Oh, Dan maksud- untuk nikmatin ini harus dengerin dari Kunang-kunang sampai Reminiscence atau bebas aja? Bebas aja sih Oh, berarti nggak saling sebenarnya. berkaitan ya antar. Iya sih, nggak, sebenarnya gini. Jadi kan lagunya itu kayak lagu-lagu di EP ini kayak patungan. Oke. Jadi kayak ada beberapa yang Sebentar gimana? Patungan. Gimana patungan? kayak ada 2 yang aku ciptain, Aha. terus ada 1 yang Kak Ferry ciptain, terus ada maksudnya dikasih Oh, dari Mas oke. Ai juga kan, simpan saja. Terus ada 2 dari temen aku, dan kita tuh ketika nyiptain lagu ini tuh nggak yang mikirin konsep satu sama lain gitu loh, jadinya emang sebenarnya sih nggak saling berhubungan gitu loh, dan nggak berkesinambungan. Cuma kan waktu nyusun playlistnya kan mau nggak mau kan harus dibikin gimana ya biar enaknya gitu. Ya rencana awalnya mau lagu yang tak tulis itu mau jadi ini kayak musik-musiknya Korn gitu kan. Jauh. Ngaco dia Tiba-tiba tuh. kunang-kunang Pusing ada aku. musik keras gitu. Iya. Tapi tadi kita sempat dengerin Atau ini nggak- tentang atau nggak kamu kita ya. jadi simpan saja. Di drop D kan. Ini Capek dah. efek di doxing nih kayaknya. Hah? Jadi gini nih. Di chatnya kebanyakan kayaknya nih. Mending beneran dicek nih WhatsAppnya nih. Ada nggak ya album kayak gitu ya? Semua jazz swing gitu kan. Dan ini tiba-tiba. Itu kayaknya bisa dicoba tuh. Iya. Kan biasanya kayak gini, kayak ekstrim itu ya. Ekstrim itu semua lagu funk kan. Tiba-tiba saying I love. Itu kan banyak ya Iya, mulai bener. kayak gitu ya. Terus lagunya yang kayak gitu, lagu remehnya yang terkenal gitu kan. Iya. Nah coba lagu-lagu kayak misalnya Firsa Bersari gitu kan buat lagu. Tiba-tiba ya keluar lagu kayak psikososial gitu. Tapi aku rasa sebenarnya Ayang kena sih mentalnya ya. Ada dampak sedikit ya. Iya, kan dia maksudnya kalau di media kan saya tidak takut gitu kan. Iya. Sebenarnya kena juga sih kalau dilihat-lihat ya. Takutnya sebenarnya beneran enggak. Tapi kenanya iya Iya. gitu ya. Dia mikir. Iya sama kayak Avenged Sevenfold kan juga yang Iya. terkenal di Dirgat kita. ya? Oh iya, Dirgat. Dirgat, iya ya. Padahal kan itu lagu warnetnya gitu. Iya lagu kan ya. Padahal ada lagu kayak Gunslinger gitu ya. Iya banyak lagu-lagu keras dia. Gitu. Nah Iya. tadi kita sempat dengerin yang ini tentang kamu nih. Ternyata nge-swing dan Iya. ada. Kayak gue bilang suaranya kayak lofi nih. Dan ternyata ada reference ke sana juga ya. Emang suka dengerin, salah satunya dengerin lofi gitu. Iya. Ya itu sih karena berusaha nyari kan apa sih yang kebanyakan orang suka gitu loh. Terus kayak waktu mikirin konsep albumnya, konsep visualnya atau segala macam gitu kan,
ya banyak-banyak cari referensi sih waktu itu. Tapi dari ke-6 lagu yang di EP ini musik produsernya sama nggak? Sama semua nggak? Apa beda-beda? Musik produser ya sama semua. Sama semua? Rio. Kecuali Simpan Saja. Kalau Simpan Saja kan dipegang langsung sama Mas Ai. Ya itu dia duluan soalnya rilisnya ya? Iya. Dia duluan ya? Enggak Tapi juga. Rilisnya bareng. rilisnya bareng video klip yang pertama. Oh iya. Tapi keterlibatan Bang Ferry di lagu-lagu ini selain bikin lirik ada kayak debat ini enaknya diginiin nih aransemennya nih. Enggak, yang ini tentang kamu itu kan semua bagannya ya, semua chordnya semuanya. Itu kan gue sendiri yang bikin, Oke. lirik bikin. Terus itu tuh lucu ya, kayak berangkat dari dia kan mau bikin EP. Terus gue nawarin diri, ini aku bikin ini deh satu lagu gitu. Terus dia yang kayak ngelihat kayak mukanya tuh emang bisa gitu. Emang bisa kamu bikin lagu. Dia kayak ya udah formalitas aja dia. Ya udah bikinin coba aja lah. Tapi tahu kan kalau nggak bagus nggak aku masukin. Iya. Oh iya sampai ngomong begitu. Iya. Iya bahkan aku tuh kayak karena dia bilang aku mau bikinin lagu, aku mau nyari lagu cadangan sebenarnya. Biar tetap 6 ya. Iya. Saya nggak percaya pasti. Oh bagus kata dia kan. Oh akhirnya bagus. Kenapa nggak dipercaya kan Bapak ini videonya kalau Iya. kita sort dari yang oldest YouTuber musik loh. Iya, tapi kan Cover loh. ya kan preferensi. Preferensi aja. kita harus Kan hargai. emang dari dulu kalau musik produce ya kayak dari Megang Fruity Loop atau segala macam beberapa tuh udah oke lah. Tapi kan nggak pernah bikin lagu emang. Sekalinya bikin lagu ya gitu-gitu doang. Dia pikirnya kayak gitu kan. Dan nggak pernah punya percaya diri juga. Terus pas bikin lagu tuh ya semalam dong dengan dia ini kayak gini nih. Terus berangkat kan. Lagu blues Indonesia apa ya? Hilang, nggak ada sama sekali, nggak muncul di kepalaku kan. Walaupun misalnya ada gitu kan, West American Blues itu kan nggak ada. Tahu pita suara orang Indonesia pasti susah banget lah untuk nyamain. Tapi at least kan lagu yang warnanya blues gitu, lagu Indonesia yang terkenal gitu kan. Agak dikit memang sih ya. Rama Satria, si Gugun ya. Iya, itu pun udah ke arah rock and roll gitu kan. Kayak Yang SRV emang- lah Iya. dia. Terus gue mikirnya waktu itu paling jauh tuh mikirnya Juwita Malam, itu pun bukan blues, itu keroncong kan, yang di aransemen blues sering kan. Apa yang bikin susah lagu blues itu dibuat di Indonesia? Ternyata bukan, perkara paling sulit bukan musiknya, lirikalnya. Metaforanya, idiomnya. Terus di blues itu kan kebiasaan lirik itu diulang-ulang aja nih. Kayak ain't no sunshine when she's good. Iya. Gitu-gitu kan. Di Indonesia itu ternyata nggak bisa kita main kayak gitu tuh, susah kalau kita nggak bisa bikin lirik dengan bagus kan. Jadi ini tentang kamu itu disusunnya itu based on blues song gitu loh kayak makanya liriknya sederhana, nggak ada tuh kapitalisasi kata-kata lagu sekarang tuh kan sering kayak modifikasi segala macam. Ya kayak gimana orang bikin lagu santai aja, ini tentang kamu, udah gitu kan. Pasti buat, pasti chord. Ya loh kok mainnya di major, di mayor gak enak ya gitu. Pindahin ke minor deh. Jadi mainnya 90 BPM minor. Terus kayaknya udah gak blues deh. kayak gitu kan. Kayaknya udah gak blues deh. Dah dikompos lah sama Rio kan. Nih udah kasih balan. Selesai jadi. Wah udah bukan blues. Gagal. Tapi enak ya sudah lah. Jadi swing gitu. Awalnya gak mau kayak gini berarti Gak akhirnya. mau, awalnya tuh Awalnya pengen pengen classical blues gitu, Detroit blues gitu. Oh, Tapi minta ke bikinnya nggak ini kali, bikinnya nggak di perempatan. Terus bikinnya di perempatan. Gak sambil mabok. Nggak sambil mabok, iya. Gak boleh soalnya. aduh. Jadinya susah. Iya, tapi emang requestnya udah pengen blues gitu requestnya. Iya. Pengennya, dia gak ada requestnya. Orang dia ngerasa gue gak mampu bikin lagu kok. Bukan gitu. Tapi Maksudnya- dalam loh barusan penjelasannya nih beneran ngerti blues ini. Iya dia ngerti. Kalau referensi musiknya Kak Ferry bagus memang. Aku Ngulik. Sense of musiknya juga bagus gitu loh. Cuma kan waktu itu kan aku lihat lagu yang dia buat kan gak seperti itu gitu. Jadi ya udah. Lo bikin lagunya kayak daerah Dilan gitu lah. Iya, Bukan Dilan. lagu folk gitu. Bukan Dilan ini. Milea. 1990. Bukan. Milea. Bob Dylan. Bob Dylan ya. Sebenarnya dia udah request sih ke aku sama ke komposernya kan untuk lagu ini.
maunya blues gitu kan. Cuma kayak kitanya nggak ngerti bluesnya yang kayak gimana, kita coba-coba nggak ada yang enak, ya udah coba dibikin gini dulu terus kita tunjukin Iya. ke Kak Ferry kayak gini mau nggak gitu. Iya bagus ya. Tapi berapa revisi kok lama itu? Iya. Masalahnya komposernya punya pula sense of belonging sama lagu itu kan. Enaknya gini bang katanya kayak. Kita di satu sisi kan senang ya kayak ini nih enaknya gini mainnya kak. Mainnya harus kayak gini. Lebih enak kayak gini lah. Dia pula ngatur kan. Udah kayak gini aja kata dia. Jadi kalau gini keluar logat apa Sumateranya. Tapi seru itu proses-proses kayak begitu seru. Iya, seru. Iya kan biasanya kalau kita ketemu musik produser atau komposer ya udah sesuai request ya. Iya. Dan biasanya dia juga kayak gitu. Tapi dianya sendiri itu senang sama lagu Berarti itu. dia emang suka sama lagunya bener ya. Iya. Sampai mau buat Suka sama versi lagunya. dia sendiri kata dia. Oh iya. Iya. Itu belum versi dia kata dia. Itu gitu. dia masih kompromi sama kita. Tapi lagu blues Rio. Tadi pas didengar sempat ngomong juga sebelum podcast ini dimulai mau di take ulang vokalnya ya. Hah? Iya. Take ulang vokal yang mana? Oh iya. Untuk video klipnya karena untuk video klipnya. karakter untuk suara. video klip aja. Iya. Bukan di take vokal ulang. Bukan. Jadi untuk versi video klipnya itu vokalnya berbeda dengan versi Spotify yang udah keluar. Oh, kenapa? Hah? Kenapa alasan? Karena kan sebenarnya ya namanya kita pemula ya. Ada beberapa hal yang misalnya kayak ternyata suara Muti itu nangkapnya dengan kondensor tipe apa. Iya, secara teknis kita belum terlalu ngerti kan. Waktu Karena itu. kan ini juga baru pertama kali ngerjain project yang agak serius kayak gini gitu loh. Ternyata nggak ketangkap timbernya dia tuh. Jadi harus pakai Aston lah, kita belinya Aston condenser gitu. Oke. Nama ininya apa ya? Condenser. Aston. Aston. Oh, oke. Nanti videonya juga harus dibikin style kayak gitu berarti ya mungkin di Gedung Kesenian Jakarta kan ya syutingnya gitu. Kita sudah Udah survei. survei. Tapi kemahalan yang. Oh di Gedung Kesenian Jakarta udah survei? Belum. Enggak, bukan Oh, di situ. bukan. Ada satu tempat lah. Oh sempat. satu tempat. Oke. Iya. Cuma kemahalan. Aku belum approve. Belum Kayak cocok kalau restorante gitu lah ini. Agak-agak Italian restoran gitu. Terus agak, Oh iya. gelap dikit gitu kan. Terus Iya merah-merah ada rambut lo yang di- gorden merah ya. ini yang sampai pokoknya lingkarannya Di harus lingkar-lingkar begini. gitu. Iya, Diameternya 4 cm gitu. iya. Nah, yang kita- Kegedean anjing. yang kita bingung itu kan kita belum ada promo apapun di lagunya, belum ada apa. Iya. Cuman ya tipis-tipis lah bikin video pakai lagu itu. Di TikTok Di gitu-gitu TikTok aja. tiba-tiba tuh udah mulai banyak digunain orang. Yang kita kaget itu Tempo, pakai Tempo. Oh iya. Media Tempo. Media sosial media. Tapi harusnya Bapak tidak kaget banget lah. Dengan Tapi sepak kenapa- terjang Bapak belakangan ini kan. Tapi kenapa lagu itu? Emang konteks Iya bentar, gue bener. Iya. Posnya apa? Posnya Prabowo reshuffle kabinet. Ini tentang kamu ya lucu banget. Ya, mungkin ini bukan tentang aku. Tentang biru ya. Hah? Biru Ya, apa? Biru tuh, Ayan tahu nggak kenapa itu pakai biru di situ lirik? Nggak tahu lah yang bikin. Biru itu sedih, biru itu kan lambang sedih ya. In the blues, in the blue gitu. Ini tentang biru. Jadi ini bukan, maksudnya Tempo pakai lagu itu ini bukan tentang kesedihan, ini tentang Masyarakat Indonesia. Masyarakat Maybe Indonesia. nggak tahu. Maybe. Ya Atau representasi ini orang. bukan oh ya. Atau ini bukan biru muda tapi biru tua. Iya, Prabowo kan biru. Aduh. Ini udah bukan lagi soal biru gitu. Oke. Oh, jadi di reshuffle ya. Di reshuffle. Ya. Iya. Berarti ini lagu ciptaan Bang Ferry perdana yang dirilis secara Iya. resmi ya? Yang utuh. Yang utuh. Bukan cuma rilis, yang utuh. Biasanya tuh kalau Cuman aku- pendek-pendek iya, gitu. buat lagu nih. Dia bilang, ini refnya bagus, verse-nya sampah kata dia. Anjir. Ternyata Agak-agak kritik. frontal. Frontal. Ini terus Verse-nya kebalikannya. gak bagus. Tapi Ini- refnya udah kuat, tapi verse-nya kurang kuat. Mana ada? Kalau yang ini verse-nya bagus, refnya sampah kata dia gitu. Agak-agak kritikus. Era-era Soleh Solihun itulah dia. Bisa jadi the next Era Adit Hidayat. Soleh nih. Solihun. Soleh Solihun nih memang. Keras. Ini tapi komen-komennya gue baca enak banget dengerin ini sambil ngopi. Terus bagus banget calon lagu terbaik tahun ini, asli klasik. Emang enak kan lagunya, enak klasik.
jazz banget. Wah ini udah nggak sesuai sama harapan lo Ben. Udah nggak sesuai. Gak ada yang nulis blues banget. Semua musisi Nggak ada, juga. nggak ada. Gue komen deh bang. Blues blues. Ada kok blues-bluesnya gitu ya. Iya. Wah ini ada blues blues ini. Mas Katon dia bilang, ini nggak blues. Kalau udah legend yang ngomong ya sudah lah Mas Katon. Udah. Aduh. Ini nggak blues. Tapi emang kamu dia sendiri mau jadi musisi yang genre apa sih sebenarnya? Kan bisa musisi genre spesifik ya kayak Nadine Amizah mungkin kita tahu dia genrenya apa sih dia bisa dibilang? Ayo folk, apa? Folk lah. Folk Iya, ya, folk gitu. Kalau kamu dia pengen genrenya apa sebenarnya? Non folk. folk Apa ya? semua dong. Aku bingung juga sih soalnya kan Oke. kalau kayak lagu-lagu yang aku bikin itu kayak ya udah sejadinya aja gitu loh. Kayak nggak bisa nentuin gitu loh. Oke. Aku pengen bikin lagu genrenya ini gitu. Jadi ya aku nggak bisa gitu. Jadi kayak sengalirnya sejadinya gitu kan. Nah tapi biar lebih gampang dan lebih luas mungkin pop ya. Jadi karena kan Pop pop ya. itu kan bisa macam-macam Iya, yang kan. pop- yang gitu. Dan pop itu sebenarnya kan bukan genre ya. yang Pop itu populer. populer gitu. Pada zaman itu. Nah tapi sering disebut-sebut genre pop Iya, gimana? iya hal yang salah jangan dibiarin terus-terusan lah. Jadi apa dong harus? Iya harus spesifik, genre itu spesifik. Pop itu untuk orang, bingung lah, pop. Gitu. Enggak kan biasanya kan di Wikipedia misalkan kamu Tia. Bahkan kita cari musik Koji lah. Nah, Oh hip hop. Ada tuh hip hop rapper gitu. Nah kalau kamu Tia pengen apa tuh deskripsinya tuh di awal itu. Apalagi Ya, kalau kalau aku ini nggak boleh tentang pakai kamu pop. udah jadi Iya. views terbesar setelah Simpan Saja. kalau aku Apakah mau jadi jazz? Tapi yang di Google tadi ada jazz sih tadi di Google. Dia singer sih, dia di balik tapi lagi. masalahnya nggak semua lagunya tuh jazz banget gitu loh. Tuh. Ya. Jadi aku nggak pede, nanti dimarahin sama orang jazz. Semua media Semua media naikinnya musisi jazz. profil Mutia Nadira musisi jazz berbakat. Ya tapi kan itu orang yang ngomong. Kalau aku tuh nggak pede. Ini paling profil Mutia Nadira yang paling ditakuti Ferry Irwandi dibanding Jenderal TNI. Itu pas preview ke atasannya buat headline gini apa ya? Motivasinya apa ini? Apa ya mas? Mungkin kata bosnya gini kali, harus ada jenderalnya gitu. Ini gue mau naikin non berita dia ya, tapi masukin anjing. TNI masukin. Ini 3 keyword, ada 3 keyword nih. Mutia Nadira, Ferry Irwandi, Jenderal TNI, ada 3 keyword nih. Cuma SEO-nya mana nih alamat? Udah masukin Pas preview kan kayak ini coba tambahin TNI. Aduh. Tapi gak nyambung bang, kita mau bahas ini. Tambahin aja apa. Udah bang, gitu. jangan ntar muncul apa orang kan nonton. Oh iya, sorry. Oke. Ya ampun. Agak-agak ini ya, kita agak termotivasi juga. Gak apa-apa biar bareng-bareng. Biar Aduh. Jadi kan branding itu orang lainnya lihat ya. Jadi Iya, sebenarnya iya, lebih kalau emang dibilang kayak gitu ya sudah. Kalau dibilang enggak ya sudah. Tapi jangan ditanya pengennya jadi penyanyi pop, aduh yang ayang harus belajar PR yang benar gitu loh. Ya aku Iya, nggak, iya, aku takut yang kan maksudnya kalau dibilang jazz, ini nggak jazz banget. Apanya yang jazz digituin gimana? Iya kan aku- semua di dunia ada yang kayak gitunya, tapi ya sudah. Apa susahnya? Emang suka nyanyi jazz gitu? Kan nggak Betul. aku penyanyi jazz, ya, sukanya nyanyi jazz. Nanti aku latih lah. Tenang. Jazz spektrumnya luas sekali. Iya. Oh, banyak Jadi, banget. Luas banget. Banyak banget. Ada yang swing, ada yang Bossa. bebop, ada bossa, dan ada modern jazz juga. Ada electronic jazz. Jadi yang komplain ya pasti ada. Pop jazz. Ya Iya, bilang lah populer pasti jazz ada. sudah. Popular jazz ya. Cuma kalau jazz ternyata masuk sih, dan Ekute kan dulu juga dibilang band jazz ya. Iya. anyway. Iya. Dulu Jadi dibilang. sebenarnya kayaknya emang itu alasan kenapa media-media yang bahas sekarang bahasnya jazz. Iya. Pokoknya kan yang penting kita Ayang bisa main di Java Jazz kan. Jadi Iya itu Yes. Java Jazz. Amin. Iya, apalagi minimal berapa lagu sih main di festival ya lupa. Nah udah ada 6 nih. Bisa. Iya, bisa. Festival minimal 6-7 lagu lah. Oh Iya. gitu. Plus ngomong-ngomong. Iya, 30 menit. Sejam kan yang penting. Iya. Ya, plus Nah, ngomong-ngomong ntar lah. Aku panggil Ayang, Ya, Ayang ntar ngomong orasi dulu lah. setengah jam Orasi gitu bisa kan. ya.
Aman bang. Jadi kita Ada pasti itu. Apa festival paling dekat? Synchronize ya? Synchronize, iya. Masih ada slot enggak? Masih ada slot. Mana aku tahu. Kayaknya udah lock nih, udah lock. Udah lock ya. Ngomong Tapi slot, enggak lah, slot kalau- gitu sih yang RI 3 kalau minta slot bisa harusnya nih. RI 3 ya. Kita lagi ngobrol sama RI 3 ini. 1-2 di istana, 1-2 di istana, 3 di jalan, Pak. Gila loh. Hah? Nobody can touch this guy. Tapi gue penasaran deh, lu sendiri sempat mau jadi musisi gak sih? Karena video awal tuh menurut gue, karena gue juga YouTuber ya. Iya, Video iya. awal tuh kejujuran gitu loh. Iya. Awalnya sempat mau jadi musisi gak gitu? Apalagi Pengen. anak jalanan lu bikinnya udah kayak Proper, Kurt Hugo Schneider. Iya, anjing. kayak Kurt Hugo Udah kayak Schneider, Agustiwana. Bener. tahun itu cakep banget sih. Waktu di tahun-tahun Dari itu video kayak gitu 2014 tuh dulu. Iya udah cakep memang, banget. makanya. Berarti Maksudnya- approve berarti ya? Approve. ya. Iya, pengen banget, tapi nggak berbakat. That's it. Itu aja sih, kayaknya udah sadar ya mungkin bisa, tapi nggak seberbakat dia lah. Kalau sebagai misalkan non orang yang di depannya gitu, sebagai Iya. musik produser atau sebagai songwriter. Ini ya lagi dijalanin. Oh. Jadi ini harusnya yang paling aman gue sih. excited banget gitu untuk ngebahas karena memang itulah kalau misalnya YouTuber yang tadi kita bahas YouTuber terus shifting ke musisi kan biasanya kalau nggak jadi DJ nge-rap. Iya. Nah kita coba ngeblues gitu kan mantep gitu kan. Iya. Jadi ada hal kayak jalan musiknya tuh bukan jalan musik lempeng gitu. Jalan musik yang emang harus benar-benar ya musik. Gue tuh kalau disuruh nulis musik atau ngebahas musik bisa ekstrim banget kerasnya gitu loh. Kayak gue bilang, sampai dulu tuh gue bilang, kalau musisi itu ya main alat musik gue bilang. Oh ini Selalu keren, nyanyi. keren. Main alat musik gitu. Nah lu consider lah apa itu alat musik gitu. Main instrumen gitu. Ya lu nggak bisa jadi musisi kalau bukan penyanyi yang nggak main instrumen gitu. Ya berarti lu ada di industri musik, bukan quote and quote, sampai sekeras Bukan itu. musisi gitu. Ya, nah itu kan pandangan ya. Maksudnya kayak dan itu tentu pro kontra kan orang mikirnya Betul, boleh betul, kok betul. kalau kita playlist kita nyebut diri kita musisi, ada juga yang bilang kayak gitu. kan. Tapi kalau menurut Bang Ferry, musisi itu harus punya lagu original nggak? Nah itu juga tuh. Musisi ya. Nah, itu juga perdebatan. Perdebatan. Ya? Ya pemain musik. Pemain musik kan bukan pencipta lagu kan ada beda lagi. Iya sih. Kalau band apa seorang band cafe nggak bisa nyebut dirinya musisi? Oh iya bisa ya. Iya. Atau pengamen nggak bisa nyebut diri mereka musisi kan bisa. Musisi. Musik itu kan alat musiknya gitu. Create. Nah ada juga yang dulu punya argumennya nggak bisa, yang penting musiknya di-create gitu. Bukan alat musik, bukan instrumen. Selama dia menghasilkan musik, berarti dia musisi. Nah banyak lah perdebatan. Nah gue tipikal yang kayak gitu, makanya ketika ada project sama Muti ini, ya udah bertahun-tahun nggak ngulik alat musik, bertahun-tahun nggak ngulik produksi, balik lagi dari awal gitu, belajar C sama dengan Do lagi gitu, mainin lagi, jadi kayak ya udah gitu. Dan seru. Tapi kalau ngelihat dari kegiatan yang mainnya lo nih, kan gue lihat lo di Malaka, terus secara konten pribadi juga. Sebenarnya lo ngelihat musik itu, how does it still affect your journey gitu, as a person gitu? Apakah, karena kan kita juga sempat ketemu lo di jalan, kita interview. Ingat gak Bang? Ingat gak Bang? Iya, Terus lo sebut lagu Bob Dylan ya kalau nggak salah gitu. Iya, Bob Iya. Dylan. Jadi- Jadi tadi dimainin kok. Lu kayak masih meskipun gak aktif sebagai produser gitu. Gimana musik tuh efek kayak ada gak? Ke diri gua. Iya. To be honest ya, gue tuh sebenarnya gue bingung mendefinisikannya. Gue tuh nggak yang sesering itu dengar musik, Oh iya. ya kan ya? Hmm, Nggak yang tiap saat harus ada di headset Oh, iya, atau di iya. mobil harus ada playlist tertentu gitu. Tapi tuh gue seneng untuk tahu musik ini tuh lahirnya kayak gimana, suaranya seperti apa, dan esensinya apa gitu. Jadi kayak nguliknya tuh udah sampai ngulik level-levelnya Chuck Berry, gitu. Buset. Bring Crosby gitu kan, kayak gimana, kayak Bill Cosby.
Udah kalau nggak tahu diam. Oh iya, salah ya. Bill Cosby mah pelawak. Itu era sebelum Sinatra, Four Seasons. Iya, gitu, iya, iya. Solomon Iya. Vialli Ini itu. jazz tua nih yang disebut Tua barusan nih. banget, tahun Chuck 30. Berry itu 30-an kan ya Chuck Berry? 50. Oh, 50. 50-an. Jadi kayak gue tuh punya, kalau di Indonesia itu ada Samaimun namanya. Di wajahmu kulihat bulan. Itu enak banget. Nah, terus gue ngefans sama Kasino kan. Oh, itu best musician lah gitu, gila orang itu kan. Kasino sebagai seorang seniman ya itu luar biasa sekali. Jadi kayak musik secara holistik itu tuh gue suka banget. Jadi langganan Rolling Stone dari dulu gitu. Wih, baca tulisan-tulisan semua. Iya, sama Banyak dong uang jajan Ayang. Ya banyak. Sisanya kan Ayang yang makan. Hah? Nah, Ayang beli Rolling Stone dari kelas berapa kok aku? Apa hubungannya? satu lagi tuh bukan seluas itu ya. Gue dengerin sampai hip hop itu zamannya Shakala Nah, ini juga nih, Tupac dengerin. Gue sebenarnya kalau secara flow, secara silabel gitu lah, secara musik, Biggie banget. Oh, oke. Biggie banget. Tapi kan Tupac secara apa ya? Personal segala macam. Nah, sampai waktu itu ada Eminem setelah Encore itu dia ngeluarin album yang namanya Flop lah. Tapi ada lagu bagus banget, Beautiful namanya. Nah dari situ tuh makin gila musik nih bisa kayak gini ya. Musik itu magic menurut gue. Kayak bahkan ketika gue gak punya kebutuhan untuk denger musik tiap saat. Gue tuh tertarik untuk hidup dalam musik gitu lah. Ya, dan memahami musik secara utuh gitu kan. Karena kan pendengaran kan. Jadi setelah itu di kuliah, gue jadi kayak grupisnya Efek Rumah Kaca gitu. Sebulan tuh Efek Rumah Kaca main di ITB, main di UI, main di kampus gue STAN. Gue datang semua. Wis. Album Kamar Gelap gitu. Nah barulah kenal dia penyanyi kampus. Dia ada juara inilah. Dari situ udah cintanya ke dia bukan ke musik lagi. Oke, shifting. Makanya baru balik lagi. Iya, gitu sih. Keren-keren. Kayaknya kita ada di angkatan yang deket deh. Zaman ERK itu gue lagi jadi grupisnya White Shoes. Oh ya, Wajus. Gue lagi datengin dia terus nih. Gue ikutin, kan dulu kacamata yang segede gini pada tahun 2009 itu tuh baru ya. Iya, Gue beli iya, tuh. iya. Biar kelihatan mirip kayak mereka. Iya. Terus album apa ya kalau nggak salah nama albumnya Kisah dari Selatan Jakarta atau pokoknya ada Selatan Jakarta itu deh. Windu Devri. Iya itu ya. Berarti kalau White Shoes, RK itu kalau yang lebih layer, lebih niche-nya itu The Cuts, Bannery. Gitu. Iya Bannery, iya. Everybody Love Iron gitu. Buset. Jadi, Tapi lu sempet ngulik sampai ke yang lebih iceberg kayak lagi gak kayak shoegaze gitu? enggak. Oh, enggak. Waktu itu malah lebih ke American culture gitu loh, hip hopnya. Iya. The rise of hip hop Indonesia, Amerika tuh kayak gimana. Jadi referensinya lumayan dan sayang kalau nggak termasuk Steve Ray Vaughan dulu dengerin terus. Oh, SRV gitu. ya. SRV terus. Versi modernnya John Mayer denger gak? Iya. Kan John Mayer kan versi modernnya SRV ya? Nggak, kalau gue ngeliat John Mayer tuh versi modernnya Eric Clapton. Oh iya juga sih. Iya, slow hand. Ya. Jadi kayak gue tuh juga bingung kenapa gue punya waktu sebanyak ini. Jadi kalau orang mau ngomong jazz, blues gue bisa in. Orang ngomong hip hop bisa masuk lah. Kalau dia udah dia penyanyi lah pokoknya. Pokoknya dia dengerin Aretha Franklin gitu-gitu. Jadi kan sayang kalau nggak digunain tuh gimana. Waktu SMA tuh juga ngebandnya tuh aliran kita funk. Wih. Jadi gue bawain lagu tuh Cynical gitu. Terus dari funk mulai progresif kan, bawa lagu Forsaken, Home gitu-gitu. Jadi entah dari mana-mana, ujungnya buat lagu ini tentang kamu. Ujung-ujungnya tapi yang penting kan membantu Ayangnya bermusik nih. Penting bagus. Tapi gue mau bagus nanya juga deh pendapat lu tentang kemarin ini waktu pas lagi demo dan banyak musisi yang bersuara bahkan sampai ke panggung, sampai di panggung gitu. Dan banyak juga musisi yang tidak sampai membawa ke panggung. What do you think of the movement dari musisi gitu? Karena musik itu kan
ibaratnya gini, ketika mereka dikasih mic gitu ya, mereka dikasih kesempatan buat ngomong, bukan cuma bawain lagu ya. Mereka dikasih kesempatan buat ngomong dan ada beberapa yang manfaatin kesempatan itu memang buat benar-benar bersuara. Tapi ada juga yang enggak gitu. What do you think of the bersuara atau tidak bersuara itu kan pilihan ya. Yeah. Menurut gue kayak kita bisa ngajak orang bersuara tapi kita nggak bisa maksa orang bersuara, itu hak demokrasi setiap orang termasuk dalam musik misalnya. Nah seberapa besar pengaruh musik itu besar banget. Musik itu jadi salah satu corong paling besar dalam budaya popnya dunia ya. Kayak kita tahu bahkan di Indonesia sendiri era Soekarno itu The Beatles kan nggak boleh masuk. Makanya Kus bersaudara dipenjarakan karena imperial, dianggap budaya segala macam. Nah kalau nonton filmnya Dylan kan kita juga udah ngeliat walaupun Bob Dylannya personalnya ya kayak gitu biasa Dylan aja. yang mana nih aku kok nonton film Dylan, Dylan Iya, yang- bener-bener. Ini. Nonton film Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan, iya. Tapi Udah kan diklarifikasi. ternyata lagu-lagu dia itu akhirnya membuat banyak perubahan di Amerika Serikat dan Iya. membuat itu. Kalau di sekarang kita suka atau nggak suka ya Hindia berpengaruh besar kan. Banget ya. Berpengaruh besar. Di majalah Orde Baru lagu-lagunya Iwan Fals itu bikin orang lain ngerasa hope itu ada karena lagu itu bisa dibuat. Lagu seperti ini bisa dibuat. Jadi sebenarnya musik itu benar-benar menyentuh amigdala manusia. Kemampuan musik untuk menyentuh amigdala manusia itu membuat orang punya self esteem sendiri gitu loh. Makanya ketika aksi demo bisa dibilang kalau ada yang lebih populer ya. Yang paling populer itu sebenarnya Hindia. Itu semua orang pakai lagu dia ketika posting kan. Parah. Semua media juga pakai lagu dia gitu. Kalau nggak Hindia, Fish lah. Ya pokoknya Baskara lah. Baskara lah. Yang ada Baskaranya. Orangnya sama Lalu aja. Baskara lah. Lomba sihir apa? Iya lomba sihir. Lomba sihir. Iya, Nah jadi sebenarnya itu ada dua hal yang bertahan puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Musik dan sepak bola kan. Itu nggak pernah berubah gitu. Ketika musisi menyuarakan suaranya ya memang mereka menyuarakan. Nah suara seperti apa yang disuarakan kan pilihan masing-masing. Karena at the end of the day ya nggak bisa juga di negara demokrasi kita maksa orang untuk bersuara atau tidak. Karena masalah hidupnya beda-beda. Siapa tahu dia pengen bersuara. Tapi bapaknya uya-uya misalnya. Iya kan susah. Betul, betul. Tapi di satu, dan ini real loh. Bener. Siapa tahu dia Emang pengen yang ngepost. Iya, anaknya tuh tertekan pengen ngepost karena bapak ya kayak gitu tuh banyak gitu. Oh gitu. Ya pastilah. Kan the next generation belum tentu setuju dengan the Iya. previous generation. Tapi di sisi lain nih bapaknya nih gitu Iya. kan. Nah, Dia mau ngepost lagu peradaban. Cuma pada ya tangan mengepost Indonesia Raya Iya. atau Indonesia Ibu Pertiwi gitu. atau Ziggy Ibu Pertiwi, Zaga kan. Ziggy Zaga, iya nggak bisa. Ziggy Zaga. Gak bisa. Bener. Jadi- Anjing sih, tapi bener sih. Sulit lah kalau kita mau masuk. Tapi cuman ya dengan kesadaran musisi kayak gitu. Musisi itu kan juga apa ya, kebanyakan kan sekarang emang aktif di hal-hal seperti itu ya. Sensitivitas dan awareness mereka tuh kan jauh lebih tinggi. Dari apa yang terjadi di pesta pora kan kita tahu sendiri. Gitu. Kayak tuntutan dari market pun makin kayak gitu. sekarang. Iya. Susah musisi untuk konservatif itu wah, sulit, kayaknya susah deh. Dan itu yang mungkin jadi plus dan jadi bikin kita ngerasa kayak oke lah gitu. Musisi itu kesadarannya tinggi dan mereka emang corong suara. Tapi ada juga bang musisi yang waktu dia muda, wah, dia lantang sekali. Tapi ketika sudah tua mungkin adem gitu. Itu Ya, tanggapan Bang kayak Ferry Iwan gimana? Fals misalnya. Iya. Sebagai penggemar berat Ya. Iwan Fals ya gue cuma bisa ngomong orang nggak bisa dipaksa terus ada di ring lah. Kasian maksudnya Iya. kalau udah tua. Kalau masih tua. Suruh tarung. Iya suruh dia Kasian tetap kan? telanjang main gitar kan. Masuk angin. Lu suruh dia tetap ke DPR. Iya. Masuk angin bener. Iya Yang ada sih. malah habis dia nyanyi. Ini masuk angin minum toh angin. Placement anjir. Ada placement Dingin. dia. Dingin, waktunya top coffee. Iya anjing. Placement anjing. Ya kan nggak kayak gitu ya. Ya. Ternyata kan jadi BA kan top Iya. coffee ada. Bongkar. Bongkar kebiasaan lama. Tapi kalau gue sih itu nature ya, ya plus minus. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang bisa menerima, mungkin ada yang menolak sekali gitu loh. Karena kayak
Iya lu nggak bisa lah. Ini kan orang yang sama di usia yang berbeda ya. Iya. Jadi kayak gue tuh bingung malah orang tuh kenapa lebih peduli sama orang lain bersuara ketimbang guanya harus ngapain gitu. Iya, benar-benar. Kayak hidup dia itu didedikasikan untuk hidup orang lain harus ngapain gitu. Nah kalau gue nggak pernah sih. Jadi kayak gue bisa menerima apapun pilihan dan ucapan orang lain ya terserah. Mungkin nggak setuju ya nggak setuju. Kalau level nggak setujunya sampai friksi, ya berarti friksinya harus diselesaikan ya sih. Gitu. Tapi menurut lo setelah ini bakal lebih banyak lagi nggak musisi-musisi yang seperti Hindia atau Fish? Karena gue ngelihat momen kemarin, ini kalau menurut gue pribadi ya, momen kemarin itu seperti ngasih hope. Bukan ke, oh gue ternyata boleh ya bikin lagu kayak gini. Bukan, tapi lebih ke, oh ternyata ada ruang ya. Ada panggung ya buat musik yang seperti ini. Menurut lu bakal makin banyak lagi gak yang lebih membawa isu sosial politik di dalam lagu? Kayaknya udah banyak sebenarnya, tapi kan belum terekspos aja. Yang gue kira juga itu bisa jadi wave-nya berganti ya. Kayak wave-nya indie folk, wave-nya Tenzi ya kan. Hip hop dengan sentuhan Dangdut segala macam. Dan mungkin aja era setelahnya itu ya wave lagu-lagu sosial politik. Kita nggak pernah tahu, musik itu kan bakal berputar di situ-situ aja kan. Circle. Wave-nya Young Lex dulu dengan ininya. Iya. Ya jadi kayak Sekarang lo nyesel kan. iya Young Lex the best. Itu juga suka banget di setel Kaveri di mobil tuh. Iya. Oh iya? Iya, Gue dengan kalau kita lagi berdua Ada pengalaman enggak. sama liriknya? Gue senang banget dengar lirik yang dulu gue office boy, sekarang gue punya office boy. Anjing, iya bener. Bener, iya gue Udah inget dibikin lagi. simpel aja, dibikin sama gitu, dikasih koma gitu kan. Sama tapi beda makna. Iya, sekarang gue punya Gila. office Young Lex. Iya kan. Sekarang gue punya office boy. Iya, dulu gue office boy gitu ya. Kacau, keren banget dia. Tapi keren lah Young Lex. Dia minus atau plus ya orang ngelihat dia ngebawa wave sih waktu itu. Parah. Dan akhirnya kan banyak rapper Indonesia bagus yang kita tahu kan. Dan ada yang bertahan, ada yang masih nggak itu sih. Tapi apa? Enggak lu. Tapi menurut Bang Ferry musik itu lebih cocok jadi yang menyembuhkan untuk melawan, Bang. Jadi semuanya lah, musik mah untuk didengar. Dua-duanya, sih Bang ya. Kalau yang musik untuk apa? Iya, Jadi kalau- duit. Baru gue pikir mau ada jawaban yang lebih kayak apa? filosofis gitu. Jadi duit langsung. Iya. Kan dia yang bilang. Oh, iya. Itu jawaban jujurnya dia Kalau kamu sebenarnya. Tia gimana? Apa tadi pertanyaan? Musik tuh lebih untuk Menyembuhkan atau ya, melawan? Ya. Ya bisa dua-duanya. Aku setuju. Gitu jawaban. Gak penting banget ya. Oke, ini mungkin kalau dari gue sih lastnya gue mau nanya. Iya. Musisi favorit kalian dari Indonesia siapa? Dari Mutia dulu deh nih. Karena Bang Ferry kayaknya Paling- lagi dihubungin RI 1 nih. Waduh. Paling aku suka. Dari Indonesia ya. Who's your favorite musician? Aku. 3. Siapa duluan? Yang dulu deh. Coba aku. mau 3 ya. 3. 3 atau 1? 3 tadi lu bilang 3 ya? 3, oke. Gue tadi gak ngomong 3, gue bilang siapa lah. Bebas. bebas. Oke, bebas. Kalau 3, 1 jelas Iwan Fals ya. Gue dulu nama Facebook gue sampai Ferry OI Irwandi. Oh shit. Saya tuh suka ya gue sama Iwan Fals. Kedua, musisi favorit kedua. Musisi ya, berarti person gak bisa band ya. Bisa. Can be a group, can be a person. Ya, oke, 3 dulu deh. 3 efek rumah kaca sih. Semuanya, semua dari efek rumah kaca. Kayak efek Oke. rumah kaca itu mengantarkan gue ke perjalanan masa indie gue. Zaman itu cinta melulu ya. Iya, zaman kenakalan remaja di era informatika. Wih, Anjir. nama judul lagunya gitu cuy. Era informatika ya. Iya, era informatika. Kedua Faris kedua. RM. Oh Faris RM. Wow. Lah gak ada aku.
Ayang kan bukan musisi favorit, Ayang manusia favorit. Asik. Tapi berarti Duk, buk, buk, harusnya kan aku juga musisi favorit dong. Ya listnya sayang, kalau itu kan udah ada di semuanya. Kan itu like spesialis generalis kan. Hebat gak aku ngomong? Enggak. Berat banget ya. Aku nggak bayar tapi. Beda banget. Oh tapi emang semuanya, kecuali ERK ya, ini generasi lama ya? Kebetulan ya generasi lama. Karena Yang baru nggak ada ya? Karena ada, ya kayak gini lah Ya misalnya makanya. kayak Iwan, bukan karena yang baru itu jelek atau apa ya. Karena Iwan Fals itu melekat dari aku sejak kecil kan. Semua sampai lagu-lagu dia yang gak tayang pun nggak rilis pun aku dengar gitu. Dan senang gitu ngedengerin lagu Iwan Fals itu karena dia bisa bikin lagu tanpa harus lirikal kayak gimana, tanpa puitis kayak gimana itu bisa romantis banget gitu. Dengan bahasa yang biasa aja orang dengar ini orang gila dan dia nggak perlu rima kan untuk bikin lagu bagus itu. Iya, enggak ABB enggak ya. Sinting lah kayak gila lah. Makanya Terakhir rilis sama Isyana lagi ya. Yang iya. Keren banget itu. Tapi terakhir banget sama ini Om Ebit ya? Iya katanya lagi ada Remake lagu apa tuh? Kalau Faris RM itu karena musik dia mendahului zamannya. Oh betul. Itu sih yang paling bisa untuk menceritakan Faris RM. Dan kalau efek rumah kaca ya kayak tadi gitu karena itu tadi kayak sekarang tuh kalau saking sukanya aku efek rumah kaca. Oh, genrenya efek rumah kaca nih. Anjir. Rock alternatif. Jadi genre. Jadi genre ERK nih. Genre Kalau ERK, dengar iya. ini. Oh, genrenya ERK ya gitu. Keren itu. Music nature sendiri. Ayang. Nah, kamu Tia. Aku sama Faris RM juga. Terus Oke. Dewa. Oke. Dewa spesifiknya siapa? Dani. Daninya sih. Itu Satu lagi siapa ya? Once. Ribut. Ribut dong. Suka siapa yang? Gak akur. Siapa yang nggak tahu lagu Indonesia? Miley. Lagu Indonesia. Musisi Indonesia. Ini. Bunda. Tensi. Ya, Ayang suka lo boleh, Tensi. Tensi. Ayang suka banget lo Tapi Tensi. Serius. Saya suka dengerin Tensi sih. Dia punya karakter dia. Tapi Iya. it's okay sih. Apa? Tapi bukan yang paling aku suka juga Tensi. Ya maksudnya aku kayaknya yang menonjol tuh Gak apa-apa dua aja gak usah Iya, dipaksa dua tiga aja. lah. Iya, dua aja ya. Iya, Dewa Dewa sama sama Faris RM. Faris RM. Iya, iya. Aku ingin terbang. Lagu Dewa paling bagus tuh Kul Desak. Bukan lagu Dewa, lagu Dani. Cool desak ya. Oke. Tapi lu baca komik 20th Century Boys gak? Wah, baca banget. Makanya kalau demen Bob Dylan kan di situ dibawa Bob Lennon. Iya, Bob Lennon. Bob Lennon namanya. Iya, dia si Kenji itu. Kenji. Itu gue tadi nanya gitu karena gue juga baca itu banget. Dan lu lihat deh arc-nya. Dimulai dengan dia main gitar di sapu. Ditutup dengan dia main gitar di rooftop kan. Iya. Sebenarnya mungkin gue ngerasa sedikit orang yang ngeh bahwa yang mau disampaikan di situ senjata utamanya Kenji itu lagu. Makanya gue penasaran ngelihat lu kan sekarang lagi aktif bersuara menjadi corong rakyat banget nih. What do you see the music gitu? Karena menurut gue lagu apalagi lu berkali-kali nyebut Bob Dylan gitu. Iya, karena ini sebentar ya. Aku bentar. Siapa tahu lu kalau next orasi main gitar gitu. Wah. Sebenarnya gini, supaya konteks saya yang tahu. Kenji itu kan sebagai musisi dibilang gak terlalu berbakat juga sebenarnya kan. Gagal ya, lebih tepatnya gagal. Musisi gagal, biasa aja gitu. Kan mainnya. temen-temen dia yang jadi kan Iya, Spider itu kan. semuanya jadi dia udah Oh, pengen iya. banget sesuka itu dia jadi. Dan to be honest ya, saya karena sesuka itu sama 20th Century Boy dulu kayak belajar dari Genji itu. Oh, Kalau iya. dipaksa-paksain mati juga kita ini dulu. Kalau bakat segini-segini ya cobalah cara lain gitu. Cuman itu salah satu mangga yang benar-benar melekat ya karena aku ingat banget yang pertama kali dia nyanyiin itu kan Blowing in the Wind ya. Blowing in the Wind Bob Lennon ini kombinasi segala macam. Jadi
Dan banyak juga sangat-sangat terinspirasi lah dari cerita itu kayak gimana. Jangan pernah nembak orang yang lagi mainin lagu. Oh iya. Nah itu, kali lu next depan DPR bawa gitar Pak. Iya. Tapi kan yang Iya. lain kan belum tentu baca Iya. manganya. Nah bodo amat. Oh, iya. Apalagi yang Oke, thank you banget udah sharing ya. Thank you. Mutia dan Ferry Ruwandi. Kalau dari kita sih senang banget dengerin ceritanya. Betul. Ya, ringan-ringan dari Iya tadi ya. ringan-ringan. Ternyata ya. music enthusiast juga. Music enthusiast calon soleh solihun. Betul. Bisa ini jadi podcast-podcast yang sama musisi gitu. Iya, kritis bisa. lagi kan. Iya benar-benar. Dan mbaknya semoga sukses ya di Ya. karirnya. Kayaknya Aku nyanyi aja EP-nya lah. Aku nyanyi aja lah. Itu juga penting ya. Dan semoga MV ini tentang kamunya lancar. Ya. Dapat Amin. tuh yang dapat PNL-nya masuk ya. Yang Iya. tempatnya yang PNL Iya. masuk ya. Dan kalau buat Bapak sih ya we hope you always safe and sound. Thank you. Amin. Ya begitulah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.